Dari perjalanan ini aku tahu bahwa bertumbuh tak harus jadi pohon yang sama. Tak semua dari kita tumbuh jadi pohon yang sama. Ada yang tumbuh tinggi, ada pula yang rendah. Namun mereka yang tinggi ada agar bisa meneduhkan. Mereka yang tumbuh rendah ada untuk mempermudah yang ingin meraihnya. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat hidup kita terasa lebih istimewa dari dunia dan seisinya. Nikmati alam bebas dan resapi lingkungan di sekitarmu. Tidak ada katak pohon, tidak masalah. Aku yakin ada kumbang yang cukup menarik, atau setidaknya ada semut di dekatnya yang bisa dikagumi. Nantikan part 2-nya. Assalamualaikum. Jadi kayak benar-benar kayak Afrika Gitu. disertai musim hujan kemarin. Assalamualaikum. Hayo tebak, hari ini kita kemana lagi? Tuh deh, nih. Annyeong. Kok banyak banget nih, Pak? Ih, banyak banget. Itu lagi masuk. Afrika Van Java, ya, Taman Nasional Baluran. Taman nasional ini salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo. Namanya diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Awalnya, kawasan taman nasional ini ditetapkan sebagai hutan lindung. Statusnya kemudian diubah menjadi Suaka Marga Satwa oleh Gubernur Hindia Belanda. Taman Nasional Baluran berbatasan dengan Selat Madura di utara, Selat Bali di timur, Desa Wonorejo dan Sungai Bajulmati di selatan, serta Sungai Klokoran dan Desa Sumber Anyar di barat. Hari berikutnya ke hutan Dejawatan Benculuk, Banyuwangi, terkenal karena areanya yang ditumbuhi pohon-pohon trembesi raksasa yang memberikan kesan magis, serasa dibawa ke masa lampau saat daratan hanya ditumbuhi pohon dan hutan lebat. Terdapat sekurangnya 805 buah pohon trembesi berukuran sangat besar yang tumbuh dan masih hidup subur sejak zaman Belanda. Pohon di sini memiliki usia antara 100 hingga 150 tahun, sedangkan kesan angker dari hutan trembesi ini karena lantaran hampir seluruh bagian pokok kayu trembesi ini tertutup oleh benalu atau pakis yang menumpang hidup di bagian pohon trembesi. Ternyata tidak semenyeramkan itu. Masya Allah, sangat indah. Sepi, hening, ya seperti diriku. Untuk yang kesekian kalinya, aku mematahkan hatiku sendiri dengan berpikir bahwa hakikatnya kita adalah manusia yang sendirian. Kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Jangan menghabiskan waktu untuk menyakiti dirimu sendiri dengan berharap terlalu tinggi. Tapi ternyata kita harus dapat menghargai diri sendiri dan bangga terhadap diri sendiri, meski orang lain tidak menganggap kita bernilai sama sekali. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri dalam dunia yang sudah kehilangan sifat ramahnya ini. Ketahuilah bahwa kita tidak melakukan kesalahan apapun. Maksudku, kita berhak hidup dengan tegap dan berani. Jangan habiskan tenaga untuk menyengsarakan diri sendiri. Dalam buku The Art of Not Making Yourself Miserable diungkapkan bahwa membandingkan kehidupan diri sendiri dengan mengintip kehidupan orang lain adalah cara termudah untuk menyengsarakan diri sendiri. Thank you, annyeong. Dah.
Setelah itu kita petik buah dulu. Naganya Ke rumah nenek dulu guys. Nih buah naganya. langsung emang langsung masuk. Buah naga. Ini jeruk, petik jeruk. Nih matang. Wow. Ngambil lah. Hmm. Ngambil makan. Ke dulu. Terus syutingin deh. Yang namanya makan dibanyak-banyakin buat makan semua kan. Kayaknya manis. Nggak. Muda. Kayaknya manis deh. Mas, Mbak. Soalnya gede banget. Gede dan merah isinya. Sampai muncrat gitu airnya. Sama sini. Rasa jeruk jeju guys. Petik jeruk satu dulu ya. Ya. Yang belum mah. Ini agak susah ya, agak effort. Hah? Malah kepotong, kebelah. Tuh, apa sih? Ini tidak berpengalaman guys. Ya Allah, papu. Panas. Kayak mana nih? Ya udah. Ini pasti orang bodoh nih metik. Ayo. Tapi Waktunya mukbang. Iya, anehnya hidup. Oh, nih. Iya belum itu ya. Kami sedang bicara tentang Gunung Emas. Bagus banget ya. Mari berangan-angan memiliki gunung emas dan bisa pergi keliling dunia tanpa khawatir soal uang. Tapi dimanapun ada mimpi harus ada ikhtiar. Yang harus kamu lakukan adalah bukanlah menyiapkan keputusasaan yang tidak dilandasi dengan harapan atau rencana yang tepat, melainkan menciptakan landasan yang tepat untuk harapanmu. Hayo tebak, ke pantai apa kita? Pantai Pulau Merah. Di pantai ini terdapat sebuah bukit hijau kecil dengan tanah berwarna merah yang terletak di dekat bibir pantai. Kesukaanku pantai dan elemenku air. Ya, harapan itu memang bersyarat. Jika kamu tidak melakukan apa-apa tapi berharap bisa mendapatkan yang terbaik, itu sama saja dengan nihil. Jalan akan terbuka jika kamu punya tujuan. Langit hanya akan membantu dia yang bersungguh-sungguh. Hal yang sangat dibutuhkan untuk perubahan adalah sikap tahan banting. Dan cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah selalu berusaha menjadi sembuh setiap harinya. Jadi, jika kamu tidak ingin menjalani hidup ini dengan berat, cobalah pikirkan hal-hal yang bikin kamu cemas atau tidak bisa kamu buang. Bangkitkan keberanian untuk menguranginya. Lalu rasa khawatir terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Sifat serakah yang sebenarnya hanya akan membuat hidup menjadi lebih berat. Dan hubungan antar sesama yang hanya akan membuat kamu merasa lelah. Sebuah ultimatum untuk semua hal. Melepaskan apa yang tidak perlu akan membuat kita menjadi jauh lebih bebas. Terima kasih Banyuwangi, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.